yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, kutinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk lebih jauh lagi memuji dan menyembah Tuhan. Pada sore hari ini di bait Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami Tuhan untuk masuk terus dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Dan kami terus mengandalkan Engkau ya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami, bahkan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biar Roh Allah yang hidup itu hadir di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami dan melawati setiap kami umat-Mu Tuhan pada sore hari ini. Melawati kami yang hadir di tempat ini, melawati umat-Mu yang menyaksikan lewat online Tuhan di rumah tempat mereka masing-masing. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Sembahkan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami Tuhan, buat Roh-Mu hadir masuk dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
hati, ku buka hati, amin. Untuk jamahan Tuhan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah amin di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan haleluya. Roh-Mu yang hidup berikanku, mengalir dalamku, jiwaku terambil bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, ya Tuhan, amin. Haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah-Mu. Ku buka hati, ya Tuhan, berserah penuh dan Kau ambil alih Tuhan, Kau lawati kami ya Allah, seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan. Lawati kami ya Yesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Allah. Haleluya. Lawatan-Mu di tengah kami, Engkau lawati setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan oleh karena kebaikan-Mu ya Allah.
oleh karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, kami semua boleh ada saat ini, sore ini di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan terus masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan pada sore hari ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dalam kitab Yoel pasal 2, Tuhan menyatakan bahwa akan tercurah rohnya buat kita semua di akhir-akhir zaman ini. Akan ada mimpi dan penglihatan yang diberi kepada Tuhan bagi kita semua umatnya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Amin. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Kan ada kebangkitan yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan akan pulihkan kita umatnya. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit Tuhan. Surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi katakan, kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan diberi kuasa oleh Roh Kudus, oleh penolong itu. Kita angkat pujian ini bersama bahwa ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Allah. Terima
kasih Tuhan. Kalau kami boleh diberi kuasa oleh-Mu ya Allah. Haleluya. Allah Roh Kudus beri kami kekuatan, kemampuan dalam hidup ini. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman, Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dengan iman kami katakan Tuhan, kami diberi kuasa oleh Engkau ya Allah. Haleluya. Terpujilah Tuhan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Amin. Ku pakai Tuhan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah bersamaku, bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhan, Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman di dalam, iman dalam Yesus. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman di dalam Yesus. Yesus Tuhan, kemenangan. Ku bersorak merayakan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan, Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita kuasa. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat-saat dalam hidup kami Tuhan, kami berjalan setiap hari. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus, Roh Allah yang hidup untuk memimpin kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, melewati hari demi hari. Hari baik, hari susah, tetap kita mengucap syukur karena Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya Tuhan. Kami menikmati Tuhan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami, penuhi
ku buka hati, Engkau lawati kami umat-Mu Tuhan. Ku buka hati, Engkau lawati kami ya Allah, ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat, dengan kuasa alamat tinggi, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa alamat tinggi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi setempat ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu. Amin, haleluya. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biar umat-Mu merasakan lawatan-Mu Tuhan, biar umat-Mu merasakan lawatan-Mu ya Allah. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat
setiap kami Tuhan. Oh, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami damai sejahtera Tuhan. Sukacita-Mu ya Allah, sungguh besar kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Allah, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau hadir pada sore hari ini. Kami menikmati setiap lawatan-Mu, kami menikmati setiap detik bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian kami boleh berkenan, bahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Bapa, hati kami kembali rindu, diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi makanan rohani buat hidup kami. Tanpa firman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kami bukan siapa-siapa. Tapi pada sore hari ini kami mau memberikan tanah hati kami yang terbaik, agar setiap pemberitaan firman-Mu Allah menjadi berakar, bertumbuh, bahkan boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa, kalau sekiranya ada kuasa-kuasa yang bukan datangnya dari Tuhan, yang coba mengambil alih ibadah ini, kami sepakat sehati, kami ikat kuasanya, kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap Bapa untuk hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, agar hati kami menjadi hati yang lemah lembut dan siap dibentuk. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Masih bisa bernapas, masih bisa bergerak. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan juga baik buat saya dan saudara. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu bukti Tuhan Yesus sungguh teramat baik buat saya dan saudara. Amin. Siap diberkati Tuhan? Amin. Saya harap tidak ada yang ngantuk ya. Karena memang jujur jam-jamnya segini teh jam-jamnya orang ngantuk. Apalagi kalau tadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ikut ibadah sesi 1, sesi 2. Nggak tahu teh ini sesi seberapa eta. Ya, tapi apapun itu kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Amin ya. Kalau mungkin hari ini kita datang dengan segala pergumulan, dengan segala keluh kesah, dengan segala sakit penyakit, percayalah kita pulang akan membawa sukacita. Mau membawa sukacita?
Amin. Ya bukan berarti setelah ini kita nggak punya masalah. Masalah mah tetap ada. Namanya juga orang hidup. Yang tidak punya masalah orang yang sudah meninggal. Ya, kalau kita orang hidup pasti punya masalah. Tapi bedanya kalau kita ada Yesus, Tuhan sumber pengharapan dan kekuatan. Oke? Ya, kita nggak lama-lama, takutnya nanti saya kebablasan 1 jam, nanti pada protes lagi. Meli lama amat sih bawa firman Tuhannya, ngantuk nih Mel. Oke. Yuk, hari ini saya mau bawa firman Tuhan dengan judul apa Bapak Ibu? Roh Kudus adalah kunci. Kebetulan saya bawa kunci. Saya percaya semua orang yang di sini pasti punya kunci, betul ya? Karena kita punya rumah, entah punya rumah, punya kendaraan, semua pakai kunci. Apa sih gunanya kunci? Kunci untuk membuka pintu. Nah, hari ini kita mau belajar, ternyata kunci ini bukan hanya membuka pintu rumah saya dan saudara, bukan hanya dipakai untuk berkendaraan, bukan hanya dipakai untuk menyimpan dokumen-dokumen di berangkas atau uang-uang saudara, tapi ternyata kunci ini adalah sebagai kunci untuk saya dan saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya saya dan saudara bisa menikmati Roh Kudus di dalam hidup ini. Amin. Yuk kita baca yang pertama. Di dalam bahasa Yunani, ya mungkin Bapak Ibu nggak belajar, nggak usah mikirnya yang puyeng-puyeng. Saya juga nggak mau puyeng-puyeng ya. Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Apa itu Parakletos? Parakletos itu artinya penolong. Ya, saya dan saudara nggak bisa nih hidup di dunia ini sendiri. Kita pasti perlu butuh orang lain di sekitar kita. Amin. Walaupun maaf kata, mungkin saya kayaknya minta ampun 7 turunan 8 tanjakan 10 tikungan, nggak akan habis. Tapi tetap kita butuh orang lain di sekitar kita. Nah, Parakletos inilah yang menjadi penolong buat saya dan saudara ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia tidak meninggalkan saya dan saudara menjadi yatim piatu, tapi ada Roh-Nya yang kudus sebagai penolong buat saya dan saudara. Ya, Allah sebagai penolong dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, dalam segala hal dikerjakan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah sebuah karya dari Roh Kudus. Amin. Jadi ingat, semua boleh terjadi karena ada penolong yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Selanjutnya kita baca ya bareng-bareng supaya kita nggak ngantuk ya. Yohanes 16 ayat 13 hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang luar biasa. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup saya dan saudara, Dialah yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang buat saya dan saudara. Karena Roh ini sifatnya kebenaran. Dia akan menyatakan terus kebenarannya buat setiap anak-anaknya yang percaya. Amin. Saya dan saudara adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Biarlah Roh ini tetap ada, melekat di dalam setiap hidup kita. Selanjutnya, Roh Kudus adalah kunci. Ingat baik-baik ya.
untuk segala-galanya, juga untuk membuka gerbang apapun dalam hidup kita. Yang tadi saya bilang, kita perlu kunci ini. Kunci ini untuk membuka gerbang di dalam hidup kita. Apapun yang mungkin hari ini saya dan saudara sedang gumuli, sedang perjuangkan, percayalah, ketika saya dan saudara memiliki kunci yang namanya Roh Kudus itu, saya percaya gerbang apapun itu akan terbuka tepat di waktu yang tepat. Mau Bapak Ibu mengalami Roh Kudus dalam hidup kita? Undang dia secara pribadi. Amin. Yuk selanjutnya. Ada 3 kunci yang membuat saya dan saudara menjadi orang percaya bisa membuka gerbang-gerbang ini. Kita memerlukan tahap demi tahap. Kita memerlukan langkah demi langkah. Kita memerlukan proses. Ini yang pertama yang harus saya dan saudara miliki untuk Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hidup kita. Yang pertama, di dalam. Roh Kudus mematraikan dan menguatkan kita. Begitu terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Artinya mematraikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya sedikit pakai sekolah minggu alat peraga. Anggap aja ini teh ondel-ondel, tahu ya ondel-ondel. Oh, dari mana ini, daerah mana? Betawi ya. Anggap aja ini teh si ondel-ondel, saya pinjam dulu. Kalau ada Roh Kudus di dalam kita, ini ondel-ondelnya berarti di dalam ya. Berarti ada Roh Kudus di dalam ondel-ondel ini. Anggap aja ini pribadi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara ada di dalam Roh Kudus, berarti Roh Kudus inilah yang akan mengikat hidup kita, yang akan menolong hidup kita, yang akan memproses hidup kita. Karena sekali lagi, karena kita dimatraikan sebagai anak Allah. Ketika kita ada di dalam Roh Kudus, kita akan masuk yang namanya proses. Di dalam proses itu memang tidak ada yang instan seperti kita makan mie instan, enggak. Tapi yang namanya proses perlu waktu panjang, lebar, kali dan dalam. Setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saya dan saudara itu tidak sama, tapi berbeda. Itu haknya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tapi yang mau saya seberangkan, ketika saya dan saudara ada di dalam Roh Kudus, ini berarti Roh Kudus ada bekerja di dalam hidup saya dan saudara, kita akan tetap dimatraikan sebagai anak Allah. Kita diproses, dipagari, dijagai, dilindungi, dikuatkan. Itu karena ada Roh Kudus. Teristimewa karena kita tinggal di dalam Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang akan memproses kehidupan saya dan saudara. Mungkin hari-hari ini kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang tidak mengenakan, yang melakukan yang mendukakan hati Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus yang akan kembali mengingatkan, Meli kamu salah, Meta kamu salah jalan nak, Arya kamu salah ambil keputusan nak, Pak Yopi kamu salah menjaga pola hidup. Karena apa? Ada Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 10 dia bilang apa? Kalau kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita, mintalah maka kamu akan diberi. Artinya kalau ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, seharusnya kita tidak perlu takut yang berlebihan. Seharusnya
kita nggak perlu cemas yang berlebihan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang membentengi saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang membuat semua kita boleh kuat melewati. Karena Roh Kudus ada di dalam. Jangan sampai Roh Kudus ada di luar. Tapi Roh Kudus harus ada di dalam saya. Yuk sama-sama kita katakan, Roh Kudus, masuklah dan tinggallah selama-lamanya di dalam hidup saya. Kita percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup Bapak Ibu, biarlah Dia akan melakukan karyanya yang terbaik buat hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus yang akan menyertai engkau senantiasa. Ya, jadi pertama ingat kuncinya harus tinggal di dalam. Jadi yang simpel-simpel aja, di dalam. Nah, yang kedua lanjut. Kita baca dulu Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini ayatnya. Kita nggak perlu takut karena Roh Kudus diam di dalam hidup saya dan saudara. Selanjutnya yang kedua, kalau tadi di dalam, sekarang yang kedua bersama. Nah, saya menggambarkan bersama. Anggap aja ini ada 3 lidi ya, bersama. Di sini dikatakan Roh Kudus sebagai pembimbing kita, mendampingi sebagai sahabat, menghibur dan mengajar kita. Kalau yang pertama kita hanya tinggal di dalam, tapi yang kedua ini Tuhan menuntut saya dan saudara bukan hanya tinggal di dalam Roh Kudus, tapi Tuhan mau kita bersama dengan Roh Kudus itu. Artinya apa? Artinya jadikanlah Roh Kudus itu sebagai pendamping di dalam hidup kita. Karena Dia sebagai sahabat, Dia juga bisa sebagai pengajar, Dia juga bisa sebagai penolong, Dia juga bisa sebagai orang yang memberi kekuatan. Ini botol, anggaplah ini Roh Kudus, tapi ini ada lidinya. Kita harus bekerja bersama-sama. Ketika saya dan saudara menyerahkan seluruh hidup ini dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kita akan bersama-sama menikmati. Kita akan menjadi teman curhat yang baik dengan Roh Kudus. Apa sih yang menjadi kelemahan kita? Apa sih yang menjadi kekurangan kita? Apa sih yang menjadi ratapan kita? Apa sih yang menjadi tangisan kita hari-hari ini? Mungkin kita punya teman di komunitas kita. Mungkin kita punya saudara. Mungkin juga kita punya pasangan yang selalu ada buat saya dan saudara. Tapi mungkin itu mereka terbatas. Tapi ketika kita mengadu kepada Roh Kudus yang menjadi sahabat kita, Dialah yang akan menguatkan kita. Dia yang akan menghibur kita. Dia yang akan memberikan semangat di saat-saat kita lemah tak berdaya. Di saat-saat kita mengalami rasa putus asa, rasa kehilangan, rasa tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Ya, walaupun saya sebagai guru ya, mungkin bilang kayaknya Meli mah baik-baik aja, kelihatannya ceria-ceria aja tuh, kayaknya nggak ada masalah, happy-happy aja. Tapi di satu titik saya juga lemah, walaupun saya seorang guru agama. Semua nggak luput dari masalah yang seperti saya bilang. Saya pun kadang perlu butuh orang lain sebagai teman curhat. Karena saya tipenya sanguinis melankolis. Kadangkala bisa rame banget. Tapi kadangkala saya juga lonely alias kesepian, kesunyian. Kadang orang seperti itu. Tapi kalau datangnya lagi melonya, sedihnya, minta ampun, saya juga ngerasa kayak kurang berpengharapan, kurang sukacita, letih, lesu, jenuh, bete, mood yang gak baut. Kalau kata anak sekarang mah gabut. Ya, tapi kita perlu Roh Kudus
untuk bersama-sama. Karena Roh Kudus ini yang akan mengajar saya dan saudara. Kalau mungkin jalan kita sudah mulai serong, jalan kita sudah mulai menyimpang, jalan kita sudah tidak baik, Roh Kudus ini yang akan memberikan sinyalnya kembali agar kita kembali ke jalan yang benar. Jadikanlah Roh Kudus itu sahabat terbaik saya dan saudara. Jadikanlah Roh Kudus pendamping dalam hidupmu. Dia yang akan menginspirasimu. Dia yang akan memberikan kekuatan di saat kelemahanmu muncul. Dia yang akan memberikan jaminan kehidupan buat saya dan saudara. Ketika semua orang mungkin sudah menyerah dan mengangkat tangan, tidak ada yang menolong. Tapi ada Roh Kudus yang menghibur saya dan saudara sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, jadi izinkanlah Roh Kudus bersama dengan saudara. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Ketika Roh Kudus berbicara secara pribadi buat engkau, lakukan dan lakukan. Ketika engkau mengeraskan hati, justru gerbang itu tidak akan pernah terbuka. Tapi ketika engkau membuka seluas-luasnya hatimu, maka karyanya Roh Kudus akan bermanifestasi di dalam dirimu. Amin. Ya, selanjutnya Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini artinya kita memiliki kepekaan. Kepekaan itu bisa didapat karena kita punya keintiman dengan Roh Kudus. Keintiman itu dengan cara apa? Terus berdoa, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Karena kepekaan ini bisa dibangun hanya lewat komunikasi kita dengan Roh Kudus. Enggak ada yang ujuk-ujuk bisa dengar suara Tuhan, enggak. Kalau kita enggak melatih kerohanian kita, batinia kita untuk dekat dengan Roh Kudus, kita tidak akan menjadi orang yang peka. Tapi kalau kita terus berlatih, berkomunikasi, saya percaya saudara akan menjadi orang-orang yang peka. Apa yang Tuhan mau saudara kerjakan di dalam hidup ini. Selanjutnya, yang ketiga, di atas. Nah, di atas berarti ini saya gambarkan seperti ini, ya. Di atas, Roh Kudus mengurapi saya dan saudara. Ya, kita baca dulu ayatnya. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, selanjutnya, kata mengurapi melambangkan karya Roh Kudus akan menguduskan dan melengkapi orang untuk melayani siapa? Tuhan, ya. Kalau di dalam PL itu perjanjian lama, orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang khusus, seperti imam, orang Lewi, nabi, dan raja. Dan biasanya pengurapan itu bisa dipakainya minyak yang dioleskan ke kepalanya sebagai bentuk mereka adalah orang-orang yang diurapi. Tetapi di dalam perjanjian baru, pengurapan itu menuju kepada Mesias yang dijanjikan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan kabar baiknya adalah saya dan saudara sebagai orang percaya. Artinya yang di atas ini, kalau yang pertama di dalam dia membentuk pribadi kita, yang kedua bersama
Roh Kudus mau bersama-sama melakukan karyanya di dalam hidup kita. Gerbang yang ketiga, Roh Kudus mau saya dan saudara menjadi alat-alatnya Tuhan, memperlengkapi setiap orang percaya masuk dan terjun di dalam dunia pelayanan. Amin. Bersyukur, beruntung, dan mengasihi Tuhan adalah bentuk kita datang melayani pekerjaan Tuhan. Katanya, berhargalah dan mulialah orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita jadi orang-orang yang berharga. Kita adalah orang-orang yang mulia. Apapun bentuk panggilan saya dan saudara, di dalam kita melayani Tuhan, percayalah, saya dan saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan amin. Ya, apapun itu bentuknya. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin porsi dan kualitasnya yang berbeda. Ada yang mungkin sebagai Pak Haryanto jadi gembala. Mungkin saudara nggak perlu seperti Pak Haryanto jadi gembala. Jadi pendoa syafaat kayak Ibu Yuli pun udah bagus. Itu namanya juga melayani, ada kepedulian, mendoakan orang-orang di sekitarnya. Kalaupun mungkin saudara punya harta yang berkelebihan, berkelimpahan, saudara bisa jadi donatur di rumah Tuhan, di pekerjaan Tuhan, itu juga bagus. Kalaupun mungkin saudara tidak punya harta yang berkelimpahan, hartanya pas-pasan, tapi saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan, itu pun juga bagus. Apapun itu bentuknya, ketika saya dan saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, percayalah, ada roh yang mengurapi, ada kuasa Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Ya, jadi setiap orang percaya ini diberikan kuasa. Jadi jangan kita ngerasa tawar hati, kecil hati, ataupun minder. Aduh Bu Meli, saya teh kagak bisa berdoa buat orang sakit. Nanti salah berdoa teh, bukannya orangnya sembuh, meninggal. Gimana atuh? Enggak begitu. Kalaupun maaf kata, dia meninggal, berarti sudah waktunya Tuhan. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Lebih cepat, lebih baik. Emang ada yang mau lama-lama? Kalau saya mah, kalau Tuhan panggil saya lebih cepat, lebih baik. Berarti tugas saya di dunia udah selesai. Saya gak mikir capek-capek. Karena rumah saya sudah selesai di dunia ini. Misi saya sudah selesai. Ada orang yang mau lama-lama tinggal di dunia ini. Sampai udah susah nyusahin orang pula. Kalau saya mah enggak. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ada yang mau meninggal sekarang. Kayaknya enggak ada nih. Tapi apapun itu, ya, saya percaya saudara diberikan kuasa. Ya, jangan pernah takut. Apapun, sekecil apapun yang saudara kerjakan untuk melayani Tuhan, saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Ya, nggak perlu jadi pendeta harus bisa doain orang, enggak. Walaupun mungkin jadi ibu rumah tangga, jadi seorang pekerja, dimanapun kita berada, kapanpun, biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi garam dan terangnya Tuhan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang bersama-sama saya dan saudara. Bahkan ada Roh Kudus di atas hidup saya dan saudara, yang memperlengkapi buat saya dan saudara untuk melakukan segala kegiatan apapun. Ada Roh Kudus. Amin. Dan biarlah Roh Kudus ini tetap tinggal di dalam kehidupan kita semua. Selanjutnya, kesimpulan, ya. Kesimpulannya adalah seluruh aspek hidup kita adalah karena Tuhan. Ingat baik-baik, seluruh aspek hidup saya dan saudara itu ada karena Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Karena apapun yang kita hasilkan, semua datangnya dari Tuhan. Ya, izinkanlah Roh Kudus berkarya di dalam, bersama, dan di atas seluruh aspek kehidupan kita. Bukalah hatimu dan sediakan dirimu lebih luas
lagi untuk Roh Kudus masuk dan tinggal selamanya dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati saya dan saudara. Saya jemput jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Ya, kita mau menikmati waktu bersama Tuhan. Kita mau menyanyi, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Saya akan datang menghampiri Bapak Ibu sesuai dengan Roh Kudus yang akan berdoa untuk engkau. Tapi percayalah, apapun Roh Kudus berbicara padamu pada sore hari ini, jangan pernah engkau keraskan hati. Kalau ini adalah perintah yang Tuhan suruh untuk hidupmu lakukan, lakukan dengan ketaatan. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang tegar, tengkuk, atau keras kepala. Tapi ketika Roh Kudus ini berkarya di dalam hidupmu, izinkanlah dia seluas-luasnya menguasai hati dan pikiranmu, menguasai hidupmu. Karena dia yang harus tinggal di dalam kehidupan saya dan saudara, bagaikan tanah kering. Engkau melawan
setiap kami, mengalir di dalam hidup kami, mengalir di dalam keluarga kami, mengalir bagi anak-anak kami, mengalirlah Roh Kudus. Ya, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu mengalir bagi kami. Kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan dengan imanmu, mengalirlah Roh Kudus. Mengalir dengan iman kami katakan, kami rindu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu ya Roh Kudus. Mengalir bagi kami, menguasai hidup kami. Haleluya. Kami di bawah tangan-Mu ya Tuhan. Kami di bawah naungan-Mu ya Allah. Mengalir, mengalirlah. Mengalirlah. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Roh-Mu yang lembut, Roh-Mu yang penuh kekuatan dan kasih. Haleluya, haleluya. Pulihkan. Terus katakan, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Kami terima kuasa Roh ini. Kami terima kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya. Pulihkan, mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau lawati kami ya Allah. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Karamasyakata karamasyikira halamasi. Airiketong kuruhu sika karamahore de la sala. Iribida nong kuruhu tisi haribile beramosa. Jasikang kuruhu tisi malamasa. Aku adalah Allah yang memberkati engkau. Aku adalah Allah yang menjaga engkau. Aku adalah Allah yang senantiasa ada untukmu. Jangan khawatir jemaat Tuhan. Setiap air matamu aku tampung di dalam kirbatku. Setiap keluh kesahmu aku tahu anakku. Melangkahlah dengan iman dan keyakinan. Melangkahlah hidup dengan berpengharapan di dalam Kristus. Jadikanlah Kristus sebagai satu-satunya penolong yang sungguh di dalam hidupmu. Ayeking kuruhu sande karapahala karahatase. Kikung kurumu suku takarapakala behiro lohu tasedai.
Ilimire kontung kurahasi kita karapakaramata. Ajisis kere hilo pori kere hinana syara. Indari kutu syala bere kere. Aku memberkati anakku Payopi. Aku selalu melihat engkau tersenyum setiap hari menyapa aku. Dan aku suka dengan sapaanmu anakku. Dan itu membuat hatiku menjadi terharu. Dan engkau selalu ada di dalam doaku anakku. Dan aku akan memberikan yang terbaik di antara yang baik. Bawalah anak dan istrimu untuk hidup takut akan Tuhan. Karena disitulah engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang tidak terpikirkan olehmu, yang tidak terselami oleh hatimu. Justru disitulah kuasaku menjadi nyata dan menjadi sempurna. Tetap rendah hati anakku. Tetap layani aku lewat pujian-pujianmu. Apa yang kau tabur, pasti engkau akan tuai. Akulah penjagamu dan akulah pelindungmu. Haribita kasunai kira mau suri kita hala. Kiri husunuri kata karapukura. Shandara hatuku takaraba. Karatuku runo syara. Ibaru tuku lebehere shiri. Karamu guru kungkuru siri. Karamasyara. Aku mengenal anakku Payusan. Engkau adalah hambaku yang setia. Aku memperhatikan setiap detik yang kau beri buat aku. Jangan susah hati anakku dengan segala tantangan yang kau hadapi hari-hari ini. Aku adalah Allah yang berjalan di depanmu dan selalu memimpin dan menuntun langkahmu. Kau tidak perlu takut dan khawatir. Kedua putrimu dan istrimu aman di dalam genggamanku. Aku akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar buatmu. Siaplah engkau menerima ini anakku. Jangan engkau menolaknya. Kau kujadikan pemimpin anakku. Lakukanlah dengan setia dan rendah hati. Aku adalah Allah yang akan selalu menuntun langkahmu. Diberkatilah engkau anakku Yusak. Ekere no masori alebirkiro vosheda. Karama shorena kankara hate shera. Porikidina shara halahayotiri. Jesus, I care for what is in life. I forget it, Lord, it in the shy for ilke. Wherever kisses my legar in the stay, and legar ocean in life for Jesus. Where is knife for labor is snake yellow. Erelai disisnikin. Diberkatilah hambaku Gembala Haryanto. Dengan segala keterbatasanmu engkau melayani aku. Dengan segala kekuranganmu engkau sudah membuktikan itu anakku. Walaupun hari-hari ini kesehatanmu tidak baik anakku, tapi itu tidak menjadi alasan untuk engkau tetap bersemangat dan bergairah melayani aku. Aku adalah Allah yang sudah menuntunmu sampai hari ini. Aku adalah Allah Immanuel, bahkan Allah Ibn Hesr yang bekerja sampai hari ini. Melangkahlah maju anakku, kuat dan teguhkanlah hatimu. Aku akan mempercayakan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang siap dibentuk, dan jiwa-jiwa yang akan siap dimuridkan untuk melayani pekerjaanku. Layanilah aku dengan kerendahan hati, bukan dengan segala kesombongan. Layanilah aku dengan pengharapanmu. Kau lihat anakku, 3 tahun mendatang, kau lihat dari hasilmu
matamu, lewat kaki dan tanganmu, aku yang akan memberkati engkau anakku. Lakukan dengan setia, tetap jaga kekudusan, jaga kebersamaan, jangan berjalan sendiri, berjalanlah bersama-sama. Ketika engkau berjalan bersama, engkau akan kuat dan kuat dan kuat. Aku adalah Allah yang memberkati sampai hari ini dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan sore ini. Hamba terbatas, hamba banyak kurang dan banyak salah, tapi kuasa Allah tidak pernah terbatas. Materaikan Roh Kudus-Mu dalam setiap pribadi lepas pribadi, karena karya-Mu sungguh nyata dan sempurna. Terima kasih, dan diberkatilah semua jemaat Tuhan yang hadir, baik yang di rumah maupun yang di rumah Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan ke Pak Yopi. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Meli. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bu Meli, keluarga Bu Meli, dan pekerjaan Bu Meli senantiasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman pada minggu ini, ibadah doa Rabu 29 Mei 2024 bertempat di kediaman keluarga Bapak Jeffrey. Ibadah doa Rabu tanggal 29 Mei 2024 bertempat di kediaman keluarga Bapak Jeffrey di E1 lantai 14 unit 09. Jadi ibadah doa Rabu 29 Mei sekali lagi bertempat di kediaman keluarga Bapak Jeffrey di E1 lantai 14 unit 09. Haleluya. Doakan anniversary kedua tahun Kiki Hope Family Jakarta tanggal 30 Juni 2023. Mari sama-sama kita berdoa, kita doakan untuk HUT anniversary kedua tahun Kiki Hope Family Jakarta 2024. Ya. Haleluya. Doa puasa setiap hari Kamis dimulai setelah makan malam ya Pak. Dimulai setelah makan malam dan buka puasa bersama di tempat masing-masing pada hari Jumat jam 4 sore. Saja Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami akan memberi kepada Tuhan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terus diberkati Tuhan dan kami terus boleh memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian yang bersama-sama. Ingat akan nama Yesus selalu di dalam kehidupan kita. Kita ingat akan nama Yesus karena nama Yesus yang memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera buat kita. Haleluya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bahkan bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolong. Indahlah, indahlah
haleluya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya, surga surga yang bakal. Indahlah, indahlah, indahlah namanya, dunia. Indahlah, indahlah namanya, suka surga yang bak, suka surga, suka surga yang bak, suka surga, suka surga yang bakal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang sungguh Tuhan berkati. Engkau yang melawat setiap jemaat-Mu, umat-Mu, siapapun kami yang hadir hari ini, maupun kami ya Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau yang sudah melawat kami. Roh Kudus, Engkau hadir setiap hidup kami. Engkau masuk di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau yang menguasai hidup kami. Engkau yang selalu berjalan bersama kami. Engkau urapi kami dimanapun kami berada. Hingga setiap hal yang kami kerjakan lakukan, kami percaya ada Roh Kudus yang selalu menolong kami. Ada Roh Kudus yang selalu menghibur hati kami. Ada Roh Kudus yang selalu memberi kami kemenangan demi kemenangan di setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu di sepanjang minggu ke depan. Apa yang dikerjakan dilakukan Tuhan Yesus, pimpinlah langkah hidup mereka Bapa, hingga kemanapun jemaat-Mu pergi melangkah, dimanapun jemaat-Mu berada, di situ ada pertolongan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin sedang menyelesaikan ujian di minggu ke depan. Tuhan juga urapi mereka. Biarlah berkat Tuhan, berkat dari surga turun atas hidup mereka, hingga mereka jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang gemilang, anak-anak yang bisa menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, sembuhkan dan pulihkan oleh kuasa Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, mereka disembuhkan. Mereka yang mungkin lemah dalam kekuatan mereka hari-hari ini, ada hal-hal yang membuat mereka sepertinya ingin mundur ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jangan biarkan mereka hidup di kendirian Tuhan, tapi biarlah mereka tetap berjalan dengan Engkau. Biarlah mereka dengar kembali firman Tuhan. Mereka buka hati mereka untuk mereka dibentuk, diubahkan oleh pekerjaan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi berkati umat-Mu, berkati setiap lumbung-lumbung kami, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami yang kami kerjakan melalui tangan kami. Tuhan yang memberkati kami Bapa.
kesehatan kami juga Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani hari ini, hamba-hambamu. Tuhan berkati mereka Bapa, terus urapi setiap kehidupan mereka, pelayanan mereka, biarlah terus menjadi pelayanan-pelayanan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang selalu menolong hidup saya dan saudara. Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Bahkan terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Kekuatanmu sungguh ajaib.